Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Kamis kawan. Apa kabar kalian? Sampai hari Kamis ini 2 hari lagi weekend kawan. Apa rencana akhir pekan kalian? Apakah kumpul bersama keluarga atau tetap nongkrong di warung kopi, nebeng wifi gratisan kawan untuk main catur online, atau kalian di pos ronda saja main sama kawan-kawan main catur di situ, atau mungkin kalian piknik nanti di akhir pekan ini kawan? Oke, selamat menikmati hari Kamis dan akhir pekan nanti. Dan kita lanjut kawan, Qatar Master Open 2023. Tapi sebelum itu saya mengajak kawan-kawan yang baru mampir ke channel kami. Itu ada tombol subscribe warna merah, bukan hanya untuk dilihat kawan. Sebelum melanjutkan video ini, klik dulu untuk menjadi abu-abu gratis kawan. Tinggal klik saja, pakai jari, pakai jentik, ataupun pakai jempol bisa kalian lakukan. Jarang-jarang admin promosi channel seperti ini kan. Oke, lanjut Qatar Master Open 2023 yang sudah memainkan babak ke-7. Kita lihat dulu komposisi klasemen kawan. Arjun Erigaisi, Javokir Sindarov, Nurdirbek Yakubov, Narayanan, David Parafian, dan Murali Katrikean mempunyai poin yang sama dengan 5 poin. Sedangkan Hikaru Nakamura dengan pemain-pemain yang lain punya 5 poin, selisih setengah poin dari peringkat teratas. Tapi di sini kita kok tidak melihat Magnus Carlsen kawan. Kemana Magnus Carlsen ini? Di 10 besar tidak ada. Turun sampai 20 besar ini tidak ada. Oh, ternyata ada di posisi ke-23. Kenapa Magnus Carlsen ini kok malah nyungsep posisinya di posisi ke-23? Apa yang terjadi kawan? Magnus Carlsen ternyata kalah di babak ke-7 lagi-lagi oleh pemain India kawan. Dari Grandmaster mempunyai elo standar 2611 Murali Kartikeyan. Seperti apa gamenya? Langsung saja tanpa babi bu lagi, admin juga ingin melihat bagaimana Magnus Carlsen yang pegang putih dikalahkan oleh Grandmaster India kawan. Kali ini beda kawan pemain Indianya. Pemain ini terbilang kuat juga, sudah mempunyai elo standar di atas 2600. Kalau kemarin-kemarin ya 2500-an yang dihadapi oleh Magnus Carlsen. Di sini Carlsen pegang putih mengawali dengan pembukaan pion E4 dan dibalas dengan pion raja juga pion E5. Kuda F3 dari Carlsen, kuda C6 dan Carlsen bermain dengan Ruy Lopez. Video kemarin kita bahas permainan Magnus Carlsen yang coba dilawan dengan pembukaan Ruy Lopez oleh pemain India International Master kawan. Tapi sayangnya jangan coba-coba melawan Magnus Carlsen dengan permainan Ruy Lopez. Kalau bisa dibilang saat ini kawan, Magnus Carlsen mungkin terbilang cucunya Ruy Lopez. Bapaknya Ruy Lopez untuk saat ini kawan. Ya, sekarang dia coba bermain dengan Ruy Lopez untuk mencoba melatih permainan India lainnya yang terbilang kuat, Murali Kartikeyan. Lanjut, pion A6 seperti biasa, gajah mundur seperti biasa. Kemudian ada kuda F6 dan di sini langkah yang umum kawan paling banyak ya rokade, menantang permainan terbuka kawan untuk ambil pion ini. Dan pion B5, gajah E7 kebanyakan yang dimainkan. Dan bisa berlanjut seperti pion C3, pion D4, entah nanti anti Marshall Gambit ataupun dengan pion D3, pion A3 bisa dilanjut. Magnus Carlsen di posisi ini sudah bermain dengan langkah sampingan kawan, atau variasi sampingan kuda C3. Tetap pion B5 dilanjutkan oleh hitam atau Murali Kartikeyan, gajah ditarik mundur Carlsen ke B3, selanjutnya gajah C5, lanjut Murali Kartikeyan. Sekarang kita masuk ke variasi Archangels kawan dari Ruy Lopez, yaitu ya langkah gajah C5 ini. Pressure pion yang di sini apakah diikuti kuda ke peta G4 nanti? Ide simpelnya seperti itu. Dan dengan permainan kuda C3 kawan, di sini Carlsen sudah sulit untuk dobrak petak pusat dengan pion C3 diikuti dengan pion D4. Lanjut. Carlsen langsung kuda D5 agar bisa bermain dengan pion-pion pusatnya nanti menantang pertukaran kuda di sini. Ditolak kawan, kalian bisa melakukan rokade, pion D6 atau juga dengan langkah kuda D4, saran dari Stockfish memilih dengan langkah pion D6 saja. Murali Kartikeyan. Baru Carlsen pion C3, gajah berkembang ke E6, coba tekan kuda di pusat ini kawan. Sekarang Carlsen dobrak petak pusat dengan pion D4. Tantangan langsung diterima dengan pion E pukul pion D4 dan di sini pion C ambil balik pion D4, gajah sikat kuda D5, lanjut Murali. Seumpama gajah ini dipertahankan, ya alamat kawan, kalian akan kehilangan satu perwira dengan langkah garbuan pion D5. Salah satu gajah ataupun kuda kalian mampus di langkah berikutnya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih sikat kuda terlebih dahulu, ambil balik oleh pion E, dan sepertinya di sini hitam akan kehilangan satu perwira. Tapi tidak kawan, karena gajah ini punya tempo menyelamatkan diri, temponya skak.
dan raja digeser ke F1 oleh Magnus Carlsen, pilihan terkuat kawan. Seumpama kalian blokade dengan gajah di peta D2 di sini, ya pertukaran akan dilakukan oleh hitam kawan langsung. Nah di sini kuda mempunyai tempo untuk melarikan diri dari pion ini. Dan coba lihat pion ini dalam tekanan. Ini memberikan kesempatan bagi hitam untuk mencoba mendapatkan satu pion nanti. Hampir mirip permainannya kawan setelah raja bergeser ke peta F1, kuda ke E7 coba rebut pion yang di sini. Dan di sini gajah G5 saran dari Stockfish untuk menekan dua kuda ini kawan. Ya kemungkinan akan dilanjut seperti ini, kuda akan bergerak ke peta E4, coba ancam gajah gelap di sini. Apakah di backup dengan pion H4 atau langsung bertukar di sini kawan untuk mencegah kehilangan satu pion di pusat. Kembali lagi ke langkah aslinya, tapi Carlsen memilih keluarkan menteri ke peta D3. Menyerahkan pion pusatnya kawan, terlebih dahulu menteri naik ke peta D7. Tidak terburu-buru untuk coba ambil pion ini, kalian ambil langsung pun tak ada masalah. Menteri langsung naik ini kawan juga langkah yang bagus dari Murali. Tujuannya adalah memberikan opsi bagi raja, mau ke kiri atau ke kanan rokadenya kawan. Kemudian pion H4 lanjut Magnus, berikan ruang bagi benteng segera diangkat naik atau digeser ke lajur G nanti kawan. Kemudian di sini ada pion H6. Carlsen dorong lagi kawan untuk memperlebar ruang bagi benteng ini. Apakah cukup ke peta H3 atau langsung ke peta H4 nanti. Baru sekarang kuda E yang ambil pion D5. Benteng H4 lanjut Magnus. Dan di sini kawan pion C6 untuk perkuat posisi kuda. Rokade panjang, rokade pendek bisa jadi pilihan dari hitam. Murali memilih langsung rokade panjang. Carlsen merespon permainan di sisi menteri dengan pion A3 terlebih dahulu. Setelah gajah mundur ke A5, pion didorong lagi kawan untuk memberikan jalan bagi benteng di lajur A. Gajah langsung menghindari discover tempo di sini nanti kawan. Kemudian di sini kuda D2 terlebih dahulu lanjut Magnus. Benteng HE8 dikeluarkan di lajur E yang terbuka penuh. Kemudian pion A pukul pion B5. Pion A pukul pion B5 berlanjut dengan langkah kuda ke E4 lanjut Magnus menantang pertukaran kuda di sini. Ditolak dengan langkah raja bergerak ke peta B7. Langkah cantik kawan untuk perkuat kontrol pada peta-peta ini. Kalau seumpama tadi kalian ladeni pertukaran kuda di sini, kuda yang di sini tidak ada yang menjaga kawan. Bahayanya di sini, kuda kalian terancam 3 kali dengan menteri, dengan gajah, dengan benteng. Dan juga gajah sedang mempersiapkan dukungan di sini. Paling tidak kalian jatuh kuda yang ada di peta E4. Tapi kalau kalian tidak berhati-hati kawan, ya bisa ancaman skakmat. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih raja B7, langkah cantik dari Murali. Kemudian menteri bergeser ke F3. Menteri C6 untuk blokade potensi pin nanti kawan di diagonal terang panjang ini. Dan kita sudah berada di langkah ke-23, di mana kontrol waktu dari keduanya perbedaannya cukup signifikan kawan. Magnus Carlsen masih mempunyai 10 kali lipat kontrol waktunya dari hitam kawan. Dia masih mempunyai 30 menit melawan 3 menit 47 detik. Di sini Magnus Carlsen blunder kawan. Dia berpikir sekitar 9 menit kawan, meluncurkan gajah, meluncurkan rudalnya, korban ambil pion H6. Ternyata langkah blunder. Stockfish menyarankan pertukaran kuda langsung di sini kawan. Nah, di sini kalian bertukar menteri, kelanjutannya seperti itu untuk mendapatkan pion yang di sini. Kalian masih mempunyai sepasang gajah atau bermain dengan sepasang gajah dengan 2 benteng. Kira-kira siapa yang unggul kawan di sini? Kalau Stockfish berbicara, hitam sedikit bagus posisinya. Oke, kita kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi Carlsen blunder dengan gajah meluncur ambil pion H6. Harapan Carlsen seperti ini diambil langsung oleh pion G. Nah, baku hantam nanti gantinya di sini kawan. Gantinya di sini harapan Magnus Carlsen. Tapi taktik ini tidak mempan buat Murali Grandmaster 2600. Dia korbankan kualitas benteng sikat kuda E4 terlebih dahulu. Diambil balik oleh benteng, artinya di sini Carlsen kehilangan 2 perwira. Gantinya adalah 1 pion plus benteng kawan. Kemudian di sini benteng ditarik mundur ke E1 lanjut Magnus untuk menghindari kuda kawan. Dan kuda ini masih saling terkoneksi dengan saudaranya. Dengan dukungan menteri tentu sulit untuk mendapatkan 1 perwira. Dengan dukungan hanya dengan gajah dan menteri saja tidak cukup kawan. Benteng ditarik mundur, tujuannya salah satunya akan digeser. Serang menteri kawan agar tidak menjaga kuda D5. Diantisipasi dengan raja mundur ke B8. Berikan ruang mundur kawan untuk tetap menjaga kudanya.
Benteng A3, saran dari Stockfish dengan ide ditumpuk kawan, tapi memilih benteng E2 lanjut Magnus, dan di sini benteng G8 untuk diangkat nanti untuk serang pion yang di sini kawan bisa dicoba oleh hitam, memilih dengan menteri langsung mundur ke petak B7. Simple tujuannya berikan jalan bagi pionnya kawan untuk juga mengawal pion yang ada di petak F7. Gajah sikat kuda D5 lanjut Magnus dan langsung diambil balik oleh kuda. Kalau diambil oleh menteri, jelas kuda tidak ada yang mengawal, kuda jatuh kawan. Diambil langsung dengan kuda, Magnus Carlsen ambil pion F7 sekarang, pion C6 untuk perkuat posisi kuda, juga menantang pertukaran menteri. Carlsen langsung menerima, mengawali permainan endgame dengan sepasang bentengnya, melawan kuda plus gajah plus dukungan benteng. Sementara Carlsen hanya untung satu pion saja. Kemudian ada benteng D1 untuk jaga pionnya kawan. Dan raja bergeser ke C7 untuk nanti mengawal petak-petak ini agar tidak diduduki oleh benteng. Langsung diangkat Carlsen benteng E6 dan di sini benteng F8. Jawaban dari Murali. Langkah yang bagus kawan, tidak coba pertahankan pion, lepaskan pion, dia menyerang di lajur F, pin pion kawan. Potensinya adalah kuda E3 skak garbuan, benteng putih jatuh, hitam menang cepat. Carlsen angkat benteng D2 terlebih dahulu, jaga pionnya untuk menghindari potensi skak garbuan juga. Sekarang benteng F6 menantang pertukaran, tidak melepaskan pionnya. Carlsen menolak, benteng turun ke E4. Raja bergeser ke D7 sekarang. Pion G3 buka ruang pergerakan bagi raja. Ada benteng F5 serang pion, backup dengan pion G4. Benteng turun lagi ke F7 lanjut Murali. Dan di sini benteng D3 lanjut Magnus. Kemudian kuda manuver ke C7 lanjut Murali. Manuver lagi kawan, tekan pion yang di sini. Nanti bisa lompat outpost di petak G5 ataupun juga untuk mencegah pergerakan pion-pion putih di lajur F ini. Benteng E turun ke E3. Ada kuda E6, pion dorong, baku hantam, tidak terburu-buru untuk ambil, menantang pertukaran benteng, ditolak, lebih memilih menyerang pion G4 kawan, dan benteng ambil pion D5 lanjut Magnus. Hitam juga ambil pion G4. Benteng F6 untuk coba rebut pion yang di sini kawan. Nah, di sini ada gajah D4 melepaskan pionnya, juga ingin coba rebut pion di sini atau tetap mengawal pion ini kawan. Benteng siap mengisinya nanti di lajur F. Carlsen tetap ambil pion H6. Benteng F4 tidak terburu-buru juga untuk ambil pion di sini. Coba rebut pion yang di sini terlebih dahulu. Benteng ambil pion B5 lanjut Magnus. Benteng F2 skak. Raja ke E1, kuda ke C5. Langkah cantik kawan, tidak memilih petak yang lain untuk melakukan skak di petak D3. Kuda ini bertujuan juga mengawal petak B3 agar benteng ini tidak mengawal baris ketiganya. Saat kuda tadi mungkin lompat ke sini, masih bisa benteng mengawal baris ketiga kawan. Raja bergeser ke D1 setelah gajah E3 ini. Magnus Carlsen menyerah di langkah ke-45 dari Grandmaster India 2600 Murali Kartikeyan. Apa yang terjadi dengan Magnus Carlsen kawan? Bermain dengan Ruy Lopez, pegang putih lagi. Dia kalah oleh Murali Kartikeyan. Apakah sihirnya Magnus Carlsen sudah hilang? Apakah Stockfish sudah tidak ada di kepalanya Magnus Carlsen kawan? Apakah kalian geram melihat Carlsen kalah di sini? Atau senang? Luapkan emosi kalian di kolom komentar. Oke, kenapa menyerah kawan? Ya, ancamannya beberapa langkah berikutnya skakmat kawan. Kuda bergerak ke sini dan bisa skakmat satu langkah berikutnya. Dan juga posisi gajah ini menyerang benteng. Anggap contoh benteng melakukan skak di sini. Raja bergeser ke sini. Benteng mundur atau naik ke petak B8. Nah, kuda bergerak ke sini kawan. Ancam pion di sini dan menjaga ruang-ruang gelap ini. Skakmat satu langkah di petak D2. Mungkin bisa dicegah dengan langkah benteng C8. Raja bergerak entah kemana. Mungkin ke D5 saja agar tidak kena skak. Nah, benteng ini harus mengawal baris kedua. Tapi di sini kuda ke B2 skak, pion jatuh kawan. Kalau raja bergeser, benteng jatuh. Ya tentu benteng ambil kuda, benteng pukul benteng. Sudah tak perlu kita ngomong apa-apa lagi. Benteng plus gajah, masih ada satu pion. Bisa menghentikan pion putih kawan. Petak gelap dikuasai oleh gajah. Petak terakhir juga dikuasai gajah nanti. Dengan dukungan benteng, sudah tidak bisa memungkinkan pion ini bisa promosi. Oke, itulah kawan, kekalahan kedua Magnus Carlsen di Qatar Masters Open 2023.
Kekalahan pertama diderita dari pemain 2500 asal Kazakhstan, kali ini kalah dari Grandmaster India 2600 Murali Kartikeyan. Jika kita melihat permainan Magnus Carlsen, jika di-compare dengan Stockfish 15 kawan, keakuratan langkah Magnus Carlsen hanya sebesar 88% saja kawan. Sedangkan Murali ini bagus, mempunyai keakuratan 93,6%. Semoga permainan Magnus Carlsen tadi bisa jadi bahan pelajaran kita semua kawan. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.